Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 yang mempresentasikan terkait dengan penerapan fungsi linear dan non-linear. Sebelumnya, grafik fungsi linear adalah grafik yang berbentuk garis lurus, yang mana fungsi linear ini menjadi fungsi yang memiliki pangkat tertinggi, yaitu berpangkat 1. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat ya seperti gambar grafik di sebelah aku. Nah, kemudian selanjutnya bentuk umum fungsi linear sendiri itu adalah Y sama dengan mx plus Y, yang mana M adalah kemiringan atau gradien garis, sedangkan C adalah titik potong garis dengan sumbu Y. Kemudian pengertian gradien sendiri adalah ukuran kemiringan garis yang menunjukkan perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X, yang mana rumusnya M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke, selanjutnya bisa teman-teman lihat ada contoh grafik fungsi linear yang mana jika M-nya positif maka garisnya akan naik ke kanan atas, sedangkan jika M-nya negatif maka garisnya akan turun ke kanan bawah. Nah, apabila jika M-nya sama dengan 0 maka garisnya akan mendatar. Oke, jadi selanjutnya itu ada grafik fungsi non-linear atau fungsi kuadrat, yang mana adalah fungsi yang memiliki pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Nah, biar teman-teman lihat buat contoh grafiknya ada di sebelah kanan aku. Nah, kemudian ada bentuk umum fungsi dari linearnya sendiri, yaitu adalah Y sama dengan Fx sama dengan Ax plus Bx plus C sama dengan 0, yang mana A adalah koefisien yang memiliki variabel yang berpangkat 2, sedangkan B adalah koefisien yang memiliki variabel yang berpangkat 1, sedangkan C adalah konstantanya. Oke, selanjutnya ada rumus mencari titik puncak atau bisa disimbolkan dengan Q, P sama dengan buka kurung min B per 2A, min B kuadrat dikurang 4AC per 4A tutup kurung. Nah, kemudian ada contoh grafik fungsi non-linear. Nah, bila teman-teman lihat, apabila A-nya lebih besar dari 0, maka dia parabolanya akan berbuka ke atas. Sedangkan jika A-nya lebih kecil dari 0, maka parabolanya akan berbuka ke bawah. Oke, segitu aja penjelasan dari aku. Untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman aku. Baik, selanjutnya ada penerapan fungsi linear. Yang pertama ada fungsi permintaan. Bentuk sederhana dari fungsi permintaan yaitu QD sama dengan fungsi dalam kurung PD. Kemudian ada QD sama dengan A dikurang BPD, atau PD sama dengan A dikurang QD per B sama dengan min 1 per B dikali dalam kurung min A plus QD. Selanjutnya ada fungsi penawaran. Bentuk sederhana fungsi penawaran yaitu ada QS sama dengan fungsi dalam kurung PS. QS sama dengan min A plus BPS, atau PS sama dengan A plus QS per B sama dengan 1 per B dikalikan dengan dalam kurung A plus QS. Selanjutnya ada penerapan fungsi non-linear. Yang pertama ada fungsi penerimaan total. Rumus fungsi penerimaan total ialah TR sama dengan Q dikali P, atau TR sama dengan Q dikali dalam kurung A dikurang BQ, dan TR sama dengan AQ dikali BQ kuadrat. Kemudian ada keseimbangan pasar dan titik puncak. Di sini ada diketahui syarat QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, dan ada rumus titik puncak yaitu Q dikali P sama dengan min B per 2A dikalikan min B kuadrat min 4AC per A. Berikut ada contoh soal fungsi linear dan fungsi non-linear. Pertama ada mencari fungsi permintaan. Diketahui P1-nya sebanyak 100, Q1 sebanyak 10, P2 sebanyak 75, dan Q2 sebanyak 20. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P dikurang 100 per 75 dikurang 100 sama dengan Q dikurang 10 per 20 dikurang 10. Kemudian P dikurang 100 per 75 dikurang 100 merupakan min 25 sama dengan Q10 per 20 dikurangi 10 sama dengan 10. 10P dikurangi 1000 sama dengan min 25Q plus 250. Kemudian 10P dikurangi 1000 sama dengan min 25Q plus 250. Kemudian 10P sama dengan min 25Q plus 250 plus 1000. 10P sama dengan min 25Q plus 250 plus 1000. 10P sama dengan min 25Q plus 1250. Hasil dari penjumlahan tersebut, P sama dengan min 25Q plus 1250 per 10, karena pindah ruas. P sama dengan min 5 per 2Q plus 125. Mencari titik dari fungsi permintaan. QD sama dengan 50 dikurangi 2 per 5P. QD sama dengan 50 dikurangi 2 per 5 dalam kurung 0. QD sama dengan 50. QD sama dengan 50,0. Lalu titik dari fungsi permintaan ini ialah QD sama dengan 50,0 dan PD sama dengan 0,125.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Farida, yaitu grafik fungsi permintaan. Nah, titik potong yang diperoleh 10,100 dan Q2-nya itu adalah 10 dan P2-nya itu adalah 100 dan lanjut Q-nya itu sama dengan 50,0 dan P sama dengan 0,125. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal mencari fungsi penawaran. Nah, di sini kan diketahui P1-nya sama dengan 500 dan P2-nya adalah 700. Nah, Q1-nya adalah 60, Q2-nya adalah 100. Jadi P dikurang 500 per 700 dikurang 500. Nah, hasilnya adalah Q min 60 per 40 sama dengan P dikurang 500 per 200. Nah, hasilnya 40 P dikurang 20.000 sama dengan 200 Q ditambah 12.000. Nah, 40 P ini dikurang 20.000 sama dengan 200 Q ditambah 12.000. Lanjut, dan 20.000 nya itu pindah ruas jadi plus 40 P sama dengan 200 Q ditambah 12.000 ditambah 20.000. Lanjut 40 P sama dengan 200 Q ditambah 8.000. Nah, hasil P nya itu adalah P sama dengan 200 Q ditambah 8.000 per 40. 40 nya itu dari P yang depan tadi. Nah, P sama dengan 5 Q ditambah 200. Nah, itu Q sama dengan Q 40 ditambah 1 per 5. Lanjut ada contoh soal mencari titik potong. Nah, diketahui juga mencari titik dari fungsi penawaran yang tadi. Nah, PS sama dengan 5Q ditambah 200, QS sama dengan min 40 ditambah 1 per 5P. Nah, mencari titik dari fungsi penawaran hasilnya itu QS sama dengan min 40,0, PS sama dengan 0,200. Baik, di sini ada grafik fungsi penawaran. Lanjut, di sini adalah mencari titik equilibrium. Syarat PD sama dengan PS itu min 5 per 2Q tambah 125 sama dengan 5Q tambah 200. I-nya itu adalah 150 per min 15, hasilnya adalah min 10. Nah, hasil dari substitusinya yaitu P sama dengan 5Q tambah 200, P sama dengan 5 dikali min 10, karena hasilnya tadi min 10, nah ditambah 200, terus jadi P sama dengan min 50 tambah 200 sama dengan 150. Nah, jadi titik keseimbangan pasarnya itu QE, PE sama dengan min 10, ini, 150. Lanjut, di sini ada contoh soal lagi. Jadi dipotong dari fungsi permintaan dan dari fungsi penawaran. Nah, kita awalin dulu dari permintaan ya guys. Nah, QD sama dengan 50 dikurang 2 per 5P. Nah, QD sama dengan 50 dikurang 2 per 5 dikali 0. Nah, karena hasilnya 0. QD jadi 50,0. Nah, PD-nya itu min 5 per 2Q ditambah 125. Nah, PD-nya sama dengan min 5 per 2 dikali 0. Jadi, PD-nya adalah 0,125. Nah, kalau dari fungsi penawaran, QS sama dengan min 40 tambah 1 per 5P. Nah, QS-nya min 40 tambah 1 per 5 dikali 0. Nah, hasilnya min 10,0. Nah, PS sama dengan 5Q tambah 200. PS 5 dikali 0 ditambah 200. Nah, hasilnya 200. Jadi, PS 0,200. Lanjut, ada grafik fungsi keseimbangan pasar. Baik, selanjutnya terdapat dua contoh kasus untuk penerapan fungsi nonlinier. Yang pertama, kita disuruh untuk mencari penerimaan total serta menggambarkan kurvanya. Nah, di sini untuk mencari penerimaan total, pastinya kita mendapatkan sebuah fungsi permintaan dari soal yaitu sebesar 24 min 4Q. Nah, lalu si fungsi permintaan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam rumus dari penerimaan total yaitu TR sama dengan Q kali P. Nah, si fungsi permintaannya kita substitusikan ke dalam nilai P. Lalu setelah itu Q-nya kita kali ke dalam kali ke fungsi permintaannya yang menghasilkan TR sama dengan 24Q min 4Q kuadrat. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan fungsi penerimaan total, kita mencari titik puncak dari fungsi penerimaan total, yaitu di mana rumusnya adalah A per 2B A kuadrat per 4B. Nah, sebelumnya kan diperoleh dari fungsi permintaannya A-nya itu 24 dan B-nya 4, lalu dimasukkan ke dalam nilainya masing-masing sehingga memperoleh nilai P-nya yaitu 3,36. Nah, setelah itu kita mencari titik potong sumbu Q. Nah, caranya adalah TR sama dengan 24Q min 4Q ini kan kalau misalnya kita mencari Q berarti P-nya yang dinolkan. Di sini berarti TR yang dinolkan, jadinya kita akan melakukan pemfaktoran. Jadi Q-nya dikeluarkan, lalu si yang menjadi difaktorkannya 24 min 4Q-nya itu kita ambil untuk mencari nilai Q-nya sehingga mendapatkan hasil Q-nya adalah 6. Jadi titik potong sumbu Q-nya adalah 6,0. Selanjutnya ini adalah grafik dari fungsi penerimaan total. Nah, selanjutnya di sini disuruh untuk mencari titik equilibrium atau keseimbangan pasar. Nah, di sini syarat untuk mencari keseimbangan pasar itu kan permintaan sama dengan penawaran. Nah, di sini fungsi permintaannya yang didapat yaitu 81 min Q kuadrat sama dengan 7Q plus 3. Lalu kita pindah ruaskan sehingga membentuk bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri. Jadi min Q kuadrat min 7Q plus 78 sama dengan 0. Lalu setelah itu kita bisa mencari Q-nya yaitu dengan cara melakukan pemfaktoran. Jadi minusnya dikeluarkan yang di depan Q, jadi sehingga pemfaktoran dapatnya Q min 6 Q plus 13. Nah, setelah itu dilakukan pembuktian dan benar, lalu kita bisa mengkalikan min yang tadi kita keluarkan ke dalam Q min 6 ya. Jadi hasil yang pertamanya min Q plus 6 dan Q plus 13, baru kita bisa mencari Q-nya. Nah, untuk yang min Q plus 6 nya itu kita mendapatkan nilai Q-nya itu sebesar 6 dan Q plus 13 nya mendapatkan hasil min 13. Tapi ini tidak memenuhi karena di dalam fungsi nonlinier tidak boleh negatif. Nah, setelah kita mendapatkan Q-nya, kita bisa substitusikan pada salah satu fungsinya. Di sini saya mengambil fungsi dari permintaan yaitu 81 min Q kuadrat. Kita masukkan angka 6 yang tadi kita dapat sehingga mendapatkan hasil 45. Jadi titik keseimbangan pasarnya yaitu 6,45.
Nah, selanjutnya untuk menggambar kurvanya nanti kita harus mencari fungsi permintaannya dulu. Fungsi permintaan yang tadi yaitu 81 min Q kuadrat, kita cari titik puncaknya dahulu. Nah, di sini diperoleh A-nya adalah min 1, B-nya 0, dan C-nya 81. Nah, lalu kita substitusikan nilai-nilai yang tadi A, B, C-nya sehingga mendapatkan titik puncak dari fungsi permintaannya itu 0,81. Nah, setelah itu kita cari titik potong dari sumbu Q, yaitu biasa P-nya dikenalkan, lalu kita lakukan pemfaktoran dan dapat faktornya yaitu 9 min Q dan 9 plus Q. Nah, untuk 9 min Q dapatnya Q sama dengan 9 dan 9 plus Q dapatnya min 9. Jadi yang dipakai yang Q sama dengan 99,0. Nah, yang selanjutnya adalah kita mencari titik potong sumbu P-nya. Nah, dari titik potong sumbu P maka Q-nya yang akan dinolkan, jadi sehingga hasilnya 0,81. Nah, selanjutnya kita harus mencari yang terakhir adalah fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran di sini kan 7Q plus 3 sama mencari juga titik puncaknya dulu, dimasukkan disubstitusikan, tapi di sini kita mendapatkan hasil dari titik puncaknya itu tak terhingga karena semuanya dibagi 0. Nah, setelah itu yang kedua ada titik potong sumbu Q kita cari, yaitu mendapatkan hasil 3 per min 7,0 karena 3 tidak bisa dibagi 7, jadi hasilnya pecahan seperti ini. Lalu selanjutnya titik potong sumbu P kita cari dan mendapatkan hasil 0,3. Setelah itu ini adalah grafik dari titik keseimbangan pasarnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Maafkan bila banyak kesalahan dalam penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.